Waduh, masih belum semangat ini. Sekali lagi, di mana suara teman-teman dari Sidratul Ulia? 1, 2, 3, make some noise. Awal yang bagus, tetapi bisa lebih bagus lagi. Sekali lagi, mana suaranya? Yang belakang terasa, tapi yang depan ini tadi saya rasain di sini. Masa suara mic saya seorang masih bisa lebih keras dari teman-teman semuanya. Sekali lagi, untuk membuat suasana pagi yang lumayan dingin ini menjadi lebih hangat, saya ingin mendengar suara teriakan yang paling meriah dari teman-teman Sidratul Ulia. Mana suaranya? Iya, itu dia. Sebelumnya, selamat datang dan selamat pagi ya. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga Sidratul Ulia yang sudah kembali ingin bergabung dengan program Raw Talent, khususnya di program Raw Talent Belajar. Nanti harinya kita bakalan seru-seruan bareng ya, tidak akan pulang dengan tangan kosong, hati kosong, dan tentunya perut kosong. Nanti kita akan ada berbagai program menarik yang tentunya bisa membuat teman-teman itu lebih baik dan lebih sukses di masyarakat ke depannya. Nah, sebelum kita memulai rangkaian program yang sudah disusun sedemikian rupa untuk keluarga kita yang ada di sini semua, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kata sambutan dari Presiden Rotary Club of Medan Talenta, Raw Talent, untuk memberikan 1-2 patah kata semangat untuk kita semua. So without any further ado, this is Andi Fan. Selamat pagi. Oke, ini mungkin kesekian kalinya lagi Raw Talent kembali ke sekolah Sidratul Ulia ini. Nah, ini untuk hari ini panggilnya Koko aja. Koko sapa kalian. Ini ada teman-teman juga dari sekolah Waslia Tanjung Morawa, sekolah Al-Waslia. Oke, baru kemudian ada sekolah dari Datuk Abdullah, benar ya? Oke, baru sisanya semua adalah teman-teman yang sudah dari Sidratul Ulia. Oke, yuk kita gabung sekolah dari 3 suara. Selamat pagi. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Jangan lupa beri tepuk tangan kepada diri sendiri karena sudah menyempatkan diri dan memberanikan diri untuk hadir hari ini. Beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, nah jadi kali ini adalah pengajaran kedua kita datang dalam program Raw Talent Belajar. Nah, untuk yang kali ini kita agak sedikit spesial. Kita ada kerjasama dengan salah satu sekolah, kita sebutnya sekolah pengembangan diri. Jadi ada SML1. Ini SML1 teman-temannya ada di sana. Nah, jadi SML1 itu adalah salah satu sekolah yang mengembangkan skill, manner, dan life. Oke, yes, skill, manner, life. Jadi skill, manner, dan life skill itu yang paling banyak dikembangkan. Nah, kebetulan saya teman dekat dengan salah satu CEO-nya. Jadi Miss Lisa kebetulan yang hari ini belum bisa hadir, diwakilkan oleh teman-teman dari Melin dan teman semuanya. Nah, sehingga untuk pengajaran public speaking ini dia akan ada 3 series. Nah, jadi teman-teman yang hadir hari ini bakal datang lagi untuk 3 kali ke depannya. Nah, usahakan dan komitmen ke dalam diri sendiri untuk hadir. Karena kalau nggak dapat semua berarti kan nggak komplit ilmunya. Nah, usahakan hadir untuk ketiga kalinya. Karena semuanya akan level up terus. Oke, nah kemudian pertama aku ucapkan terima kasih dulu untuk kepada teman-teman dari Raw Talent yang sudah bersedia hadir. Ada Kevin Ricardo, nah itu yang paling ganteng tadi MC kita. Kemudian ada ini yang lagi pegang kamera, namanya Mr. Aping, dia adalah video dan fotografi. Nah kemudian ada Mr. Tommy di sampingnya yang untuk foto-fotonya biar cakep. Nah kemudian ini ada teman Koko berbeda lagi dari yang minggu lalu. Ini namanya Mr. Budi.
Nah, yang bagian sound system, beliau juga sudah bersedia untuk support acara Rotterdam Belajar kali ini. Nah, kemudian baru saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anwar yang sudah sangat welcome kita berkali-kali untuk datang ke tempat ini, dan terima kasih atas sambutan dari adik-adik semua atas kedatangan kami. Oke, nah tanpa menunggu lebih lama lagi, saya undang Pak Anwar untuk memberikan sedikit kata pembuka agar acara kita ini dimulai. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pelajaran sangat penting untuk mempersiapkan diri Ananda untuk mengarungi bahtera kehidupan Anda ke depan. Karena Anda sekarang dipersiapkan untuk mampu menjadi manusia mandiri, manusia Indonesia, manusia internasional. Untuk itu, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Rotterdam. Ini adalah langkah kedua dari pembicaraan kita. Langkah pertama adalah belajar internal Sidratul Ulia. Sekarang kita meningkat dengan mengajak teman-teman kita berdiskusi dengan kepala-kepala sekolah yang bersangkutan. Berkebetulan ada beberapa orang kita undang. Pada kesempatan ini ada dua yang sangat respon, yaitu SMA Al-Wasliyah yang berada di kota sana. Yang kedua, Aliyah Datuk Abdullah di kota juga tapi sebelah kiri. Nah, jadi wajarlah kita datang di sini karena mereka anggap adalah desa yang sangat sunyi tapi menyejukkan. Nah, terhindar daripada polusi udara yang berupa knalpot. Nah, kecuali knalpot yang memang bawa sendiri. Nah, untuk itu kepada teman-teman dari SMA tadi, ini adalah saudara Ananda semua. Dan Ananda kami ucapkan selamat datang sebagai saudara kami di sini. Nah, ini adalah langkah pertama untuk Anda, tetapi bukan terakhir. Dan seterusnya akan kita jalin kerjasama yang baik untuk memikirkan. Yang pertama, Indonesia ini adalah milik kalian. Kami yang tua ingin menyaksikan sebelum kami pergi kepada pencipta, kami lihat kalian sudah siap untuk membenahi jauh lebih baik daripada apa yang sekarang. Untuk itu, yang hadir ini adalah pionir para pejuang yang kita harapkan punya skill untuk masa depan, yang mereka mampu bukan nanti tamat mereka di mana kerja, tapi mereka mampu membuat pekerjaan. Nah, ini yang kita harapkan. Karena ada image kadang-kadang sekolah agama ini hanya memikirkan akhirat, Pak. Padahal ke akhirat itu harus dunia dulu. Nah, dunia dulu kebenahi baru saat di sini kita tanam buahnya di sini dan di sana. Nah, kalau kita tidak pernah menanam tapi ingin buah, berarti sama dengan monyet. Monyet itu tidak pernah ada kewajiban menanam, tapi giliran tanam orang berbuah dia merasa berkewajiban merasakan pertama. Jadi oleh karenanya dua istilah, orang seperti monyet, tapi monyet seperti orang. Kalau pilih-pilih masih bagus lagi seperti orang. Nah, untuk itu anak-anakku dari SMA Al-Wasliyah, angkat tangan. Nah. Datuk Abdullah, angkat tangan. Ya. Nah. Sidratul Ulia. Nah. Inilah. Jadi kesepakatan kita waktu itu Pak Rotterdam, Pak Andi Pan, Ananda yang sangat kagumi. 15 per sekolah. Ternyata di Al-Wasliyah mereka minta tambah. Terima kasih dari Mas jadi 20. Nah, jadi Datuk Abdullah memang target 15, walaupun mereka minta tambah lagi, tapi karena ada memang ketentuan paling banyak 100,
Ya udah sih kita janji kalau memang panjang umur dan berlanjut ya kita tambah lagi nanti. Begitu dia kan. Dan ini saya sampaikan kepada Rotalian, begitu kita sampaikan apa yang akan kita lakukan, ada dua hal. Yang pertama yang bahwasannya memang melihat ke depan, merespon. Karena mereka selama terpaku hanya kurikulum. Padahal kurikulum itu ganti menteri, ganti lagi. Ganti menteri, ganti lagi. Nah, sehingga anak-anak ini begitu tamat bingung yang mana yang dilakukan. Begitu mereka tamat, pasar tidak membutuhkan ilmu mereka. Akhirnya mereka yang lebih banyak begitu tamat menyiapkan sampah yang berkeliaran sehingga mereka bagian dari sampah itu, sehingga ada orang perusahaan menyiapkan tong sehingga mereka ikut mengisi tong itu. Jadi mereka tong sampah. Berarti kalau dikatakan orang bahwa pendidikan sekarang ini menyiapkan isi tong sampah, kita marah. Padahal sesungguhnya seperti itu. Cuma istilahnya aja beda. Tapi kadang-kadang kalau di desa ini harus diperkasar supaya maklum, kan begitu Pak. Mau jadi tong sampah atau sampahnya. Padahal dua-dua sama nggak dibutuhkan itu kan. Jadi inilah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Rotalian dan kepada anak-anakku, tekun, kamu dipersiapkan untuk masa depanmu. Kamu jangan jadi orang yang luntang-lantung nanti nggak punya kepemilikan. 5 tahun ke depan suasana berbeda, 10 tahun ke depan berbeda. Maka Siratul Ulia, terutama ketua yayasannya, tidak lagi melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Ke depan ini hanya sekali-sekali setelah bilang mobil, boleh dibelokkan, lihat kaca spion. Tapi jangan terlalu lama lihat kaca spion, tabrakan atau masuk jurang. Hanya kita perbandingan untuk menyiapkan generasi. Untuk itu dari Al-Wasliyah, ini saya anggap ini juga adalah orang yang ingin maju karena cepat respon, kan begitu kan? Karena kalau yang sekarang ini ada lagi teman-teman, ini untuk apa? Cari-cari kerjaan. Itu kita anggap udahlah ya. Kita anggap udahlah sementara. Maka ini tadi ada SMS. Apa maksudnya? Saya nggak jawab. Nanti yang menjawab ini adalah anak-anak yang sudah selesai dari yang menjawab itu nanti. Karena kalau hanya dialog nggak selesai masalah, betul kan? Maka yang pertanyaan mereka kita jawab, anak ini nanti kita didik, mereka pulang nanti menyampaikan apa sesungguhnya. Nah, jadi terakhirnya saya orang tua kepada Rotalian, tanam ketabahan, kesabaran. Begitu banyak tantangan berarti kita mau maju. Kalau tanpa tantangan sulit untuk maju. Tapi gue tantangan, emosi simpan, kesabaran dan kegigihan tempulkan. Itu cobaan juga itu kan. Bagian dia kan bagian. Jadi kita tidak kaget semua kan, tidak kaget. Saya kira inilah kepada anak-anakku, catat, dengar. Pada kesempatan ini mulut lebih banyak tidak dipakai. Yang dipakai telinga, mata, dan putar otak. Itu aja. Tapi bila diperlukan nanti mulut, buktikan bahwa mulutmu ada sebagai saluran daripada apa yang ada di otak. Saya kira inilah Adinda Rotalian, selamat berbahagia dan semoga Tuhan memberkati. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Anwar yang sudah memberikan sambutan. Nah, ini kita langsung akan masuk ke bagian pengajaran. Nah, ini aku tanya dulu. Teman-teman ini kan sudah SMA. Adik-adik semua sudah SMA kan? Nanti kalian pasti akan masuk kuliah. Nah, sesudah kuliah kalian harapannya itu kan dua nih. Mau kerja atau mau buka usaha. Nah, dapat uang itu nanti ketika kalian dewasa kan tujuannya adalah bagaimana cara mendapatkan uang. Nah, jadi ketika dewasa kita tidak hanya bicara soal pelajaran di sekolah. Nah, mungkin kalian akan kenal banyak teman-teman yang dulunya mungkin kalian ada lihat, mungkin ada paman, ada abang, ada apa, mereka dulunya pinter di sekolah. Tapi ketika mereka dewasa, mereka belum dapat kerjaan, belum punya usaha, belum punya pendapatan yang tetap.
Nah, banyak nggak lihat teman-teman di sekitar seperti itu? Nah, kalau kalian paham dengan kondisi seperti itu, berarti pinter di sekolah saja tidak cukup. Bukan berarti nggak boleh pinter, tidak. Tapi kalau kita pinter di sekolah aja, tidak menjamin bahwa kita akan sejahtera ketika kita dewasa. Nah, jadi harus dibarengin dengan apa? Nah, salah satunya itu ilmu yang akan disampaikan berikut ini. Jadi dalam hidup itu, selain ilmu pendidikan, kita ada ilmu namanya skillnya itu adalah manner dan ilmu kehidupan. Jadi di ilmu kehidupan itu ada banyak hal. Ada tentang komunikasi, ada tentang public speaking, ada tentang leadership, ada tentang entrepreneurship. Itu ada banyak ilmu yang bahkan di sekolah banyak, perhatikan ya, banyak orang yang sukses, kemudian kalian lihat, oh mereka sejahtera, mereka kaya. Dulunya dia hanya tamat SD. Nah, kalian perhatikan, ada beberapa orang yang dia dulu hanya tamat SD, tapi dia sejahtera. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia memahami ilmu yang seperti ini. Dia memahami ilmu keuangan, dia memahami bagaimana mengatur karyawan, dia memahami bagaimana mengatur leadership, cara bicaranya, cara networking, bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi ilmu yang diajarin di sekolah tidak serta-merta dengan itu kita bisa sukses. Dia ada pendampingnya. Sekolah perlu, tapi harus ada pendampingnya. Nah, jadi hari ini kalian akan diberikan ilmu untuk mendampingi kesuksesan kalian. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang tim dari SML1. Saya akan undang Ibu Meilin yang akan menjadi trainer pada hari ini. Oke? Dengan tepuk tangan yang paling meriah, kita sambut Miss Meilin. Silakan. Terima kasih untuk Ko Andi. Beri tepuk tangan dong untuk Ko Andi. Oke teman-teman, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Miss Meilin. Jadi teman-teman di sini bisa memanggil saya Miss Meilin saja. Dan di sini Miss Meilin tidak datang sendirian nih dari tim SML1. Di mana kita bersama Koko Navarro, kemudian ada Michael Setiawan, dan selanjutnya ada Alawi, dan yang terakhir nih ada Angelina Setiawan. Salam kenal bagi teman-teman seluruhnya. Oke, nah di sini masih duduk berdasarkan sekolahnya masing-masing ya, benar? Benar ya? Oke. Nah, dari teman-teman saya ingin membagikan satu kertas yang dimana nanti teman-teman akan mendapatkan berbagai macam jenis hewan. Oke. Nah, dari jenis-jenis hewan tersebut, teman-teman harus bisa menemukan sekelompok hewannya. Jadi nanti kita akan membagi kelompok. Kita akan terdiri dari 4 kelompok, yang dimana itu ada kupu-kupu, ada dinosaurus, ada kucing, dan yang terakhir ada monyet. Nah, nanti teman-teman gimana sih Miss cara mengetahui kelompok saya yang mana? Saya harus kemana? Teman-teman harus mempraktekkan hewan tersebut. Oke, jadi nantinya untuk tim monkey bersama dengan Koko Navarro, untuk tim kucing bersama Michael, untuk dinosaurus bersama dengan Alawi, dan untuk kupu-kupu bersama dengan Angelina. Oke, sampai di sini paham? Silakan untuk teman-teman membagikan kertasnya terlebih dahulu. Boleh langsung dibuka dan langsung ditemui ketuanya masing-masing. Silakan teman-teman. Di sini untuk tim mandi, tim kucing, kupu-kupu, dan yang terakhir dinosaurus. Oke, silakan bergerak berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan bergerak.
kasih. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke topik kita, public speaking. Sekali lagi kita baca bersama. Percaya diri. Oke. Nah, seperti yang biasa nih, kalau kita baru pertama bertemu, pasti teman-teman udah sering mendengar, tak kenal maka. Oke, jadi coba dilihat nih kanan kirinya, teman-teman saling kenal atau tidak? Enggak ya? Oke, kertasnya silahkan dibuka kembali. Oke, temannya silahkan dibuka kembali kertasnya. Di mana di sini Miss Melin mau mengajak teman-teman untuk menggambarkan nih, menggambarkan tentang diri teman-teman sendiri. Contoh, teman-teman boleh mengingat 5 hal yang menarik tentang diri kalian sendiri. Ada berapa? Oke, Miss Melin, Miss menggambarkan 5 hal. Yang dimana ini ada angka 5, ada gambar ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada angka 5 juga. Di sini ada gambar matahari. Dan yang terakhir ada tempat tidur. Oke, Miss tahu Miss nggak berbakat untuk menggambar ya. Oke. Nah, jadi di sini Miss ingin memperkenalkan bahwa nama Miss itu dari bulan 5. Oke, bulan 5 itu apa? Mei. That's why nama Miss di sini Miss Melin. Oke, itu seputar tentang Miss Melin. Kemudian Miss lahir di tanggal 5. Oke, dan Miss Melin juga orang yang suka dengar musik. Nah, selain itu, Miss Melin juga orangnya suka tidur. Itu kenapa? Miss menggambarkan tempat tidur. Dan yang terakhir, Miss sangat suka melihat sunset. Ada di sini yang juga sama seperti Miss? Oke, Miss akan memberikan waktu 2 menit untuk teman-teman saling menggambarkan dirinya sendiri. Oke, dengan 5 item yang menggambarkan kepribadian teman-teman. Dan mari kita lihat nih, siapakah namanya atau apakah sebenarnya yang menginterpretasikan tentang dirinya sendiri. Oke, teman-teman kita perhatikan sama-sama di flip chartnya. Oke, siapakah nama teman yang di sebelah saya? Oke, kita lihat sesuatu tentang Meli. Apa aja sih yang menggambarkan tentang Meli ini dan bagaimana kita mengenal Meli? Ini apa? Tanggal lahir, benar Meli?
Enggak, coba ditebak lagi. Ini apa? Bulan? Ya benar, berarti Meli lahir di bulan? Oke, selanjutnya ini. Apa ini ya? Ini ada yang bisa tebak? Apa itu? Kecebong? Enggak. Ayam goreng? Iya, nah berarti makanan kesukaan Meli? Ayam goreng. Meli lahir di bulan 5 dan makanan kesukaannya ayam goreng. Selanjutnya, apa nih? Meli suka jalan-jalan. Oh, Meli ini tipenya suka traveling nih. Dan selanjutnya, oh kita punya hobi yang sama dengan Meli, yakni tidur. Oke, beri tepuk tangan untuk Meli. Untuk Meli silakan ring bell-nya. Silakan ring bell-nya. Kemudian ambil breath card-nya. Oke, dan Miss di sini mau perkenalkan juga kepada teman-teman. Bagi siapa teman-teman yang bersedia untuk maju ke depan, akan Miss berikan breath card dan ini boleh dikumpulkan selama 6 pertemuan ini. Bagi siapapun yang memiliki breath card paling banyak, di akhir nanti boleh ditukarkan dengan souvenir. Oke, jadi silahkan mengumpulkan breath card sebanyak mungkin. Oke, selanjutnya Miss memanggil perwakilan dari kelompok kupu-kupu. Oke, untuk kupu-kupu silahkan gambarkan tentang diri kamu. Dia sangat jago menggambar ya teman-teman ya. Detail sekali. Oke, silakan perkenalkan diri kamu dan apa aja sih yang ada di gambar ini. Perkenalkan, nama saya Umiyah Rodatul Syifa Harahap dari kelas 10 MA Sidratul Ulia. Hobi saya suka mencatat, saya menggambari bunga, dan suka mendengari lagu. Dan ini saya suka berpetualang dan juga suka dengan sunset. Oke, beri tepuk tangan untuk Syifa. Syifa silakan ring the bell dan ambil breath card-nya. Oke, untuk dua kelompok yang lain nanti Miss akan berikan sesinya. Oke, lanjut saja. Percaya diri adalah kunci membuka pintu. Miss nggak dengar loh suaranya. Percaya diri adalah kunci membuka. Oke, di sini Miss mau mengundang satu orang dari kelompok kucing untuk menyampaikan sih kepada kita semua, apakah itu percaya diri? Ayo dari kelompok kucing, perwakilan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Humaira, saya dari kelompok kucing. Apa sih itu percaya diri?
adalah gimana kita mempercayai diri kita dan mensupport diri kita sendiri untuk maju ke depan, atau seperti berbicara di depan kayak public speaking. Maaf ya, gagal. Gugup soalnya. Iya, tidak apa-apa. Silakan rimbalnya dan ambil breath card-nya. Beri tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok kucing. Oke, ya benar sekali. Percaya diri itu adalah kemampuan atau kepercayaan terhadap diri kita sendiri, di mana kita mampu nih, kita meyakini bahwa diri kita sendiri memiliki kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang bertanggung jawab. Oke? Nah, Miss mau tanya kepada teman-teman. Boleh dijawab di dalam pikirannya masing-masing. Untuk seluruh teman-teman, seberapa percaya dirikah Anda menurut Anda sendiri? Boleh dipikirkan dari 1 sampai 10, kira-kira menurut teman-teman seberapa percaya dirikah terhadap dirinya sendiri? Boleh direnungkan masing-masing. Oke. Selanjutnya yang kedua, seberapa percaya dirikah teman-teman di hadapan keluarganya? Di hadapan papa, mama, kakak, dan adik ataupun abang? Dan selain itu, seberapa percaya dirikah teman-teman di hadapan teman-teman dekatnya? Biasa kalau di teman dekat ini tinggi nih, bahkan kadang nggak tahu malu ya. Kalau udah sama teman kita sendiri ya. Oke, dan yang terakhir, seberapa percaya dirikah Anda terhadap orang-orang baru? Oke. Adakah di sini yang 10? Nggak ada. Untuk diri Anda sendiri, adakah di sini yang percaya dirinya 8 deh? 8 Miss mau tahu. 8, oke. Ada di sini yang percaya dirinya 7, oke. Iya, dia bilang 7, tapi dia angkat tangannya juga ragu. Adakah di sini yang 6? 5. Yang lainnya berapa? 1, 2, atau minus? Masih ragu ya? Oke. Terhadap keluarga nih, biasa nih rendah nih kalau terhadap keluarga. 5, ada yang 5? Ya, ada 5. Ada 6? 7? Oke, terhadap keluarga. 8? Atau bahkan ada 10? Waduh, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk yang dari kelompok kucing. Dan ini nih biasa rame nih. Kalau seberapa percaya dirikah Anda terhadap teman dekat? 10. Bukan tiba-tiba rame nih. Kalau yang teman dekat nggak usah diraguin lagi ya. Oke, terhadap orang baru seberapa percaya diri Anda? Kok Miss belum sebutin angka udah langsung bilang 0 semua ya? Sebegitu menyeramkannya kah? Wow, oke, selanjutnya nih, karena teman-teman masih bingung dan masih kurang percaya diri, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai percaya diri. Ada yang ingin menjadi lebih percaya diri? Oke, langsung saja. Miss, gimana sih caranya agar kita percaya diri? Percaya diri itu adalah keberanian ditambah dengan kompetensi. Oke, sebelumnya nih Miss mau ajak lagi teman-teman. Ada yang udah pernah dengar kata keberanian? Ada yang udah pernah dengar kata kompetensi? Tidak? Atau nih Miss mau kasih 2 brief card untuk orang yang berani menyampaikan apa sih itu keberanian dan kompetensi dari kelompok Monkey. Ayo, 1 perwakilan dari kelompok Monkey untuk menyampaikan apa sih itu keberanian dan apa sih itu kompetensi. Karena dari tadi cewek yang maju, Miss mau ngundang Reza untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Reza. Tahu apa itu keberanian? Dijawab aja. Nggak apa-apa. Aku bantu pegangin. Keberanian adalah
keberanian adalah? Ada temannya yang mau membantu Reza? Reza juga katanya, ada yang namanya Reza juga. Yuk Reza. Silakan. Boleh ditanya temannya apa? Ya, jawab aja dulu. Ya Teman-teman dari kelompok Mangki bisa membantu memberikan Reza jawaban. Dia udah deg-degan duluan teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat menjawab. Keberanian adalah kompetensi deh. Kompetensi. atau percaya diri? Mau mencoba sedikit? Sedikit saja. Nyerah? Nyerah dia teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Reza. Oke, silakan. Ada yang ingin mencoba? Apa sih itu keberanian? Ya, dari kelompok kupu-kupu silakan maju. Namanya siapa? Dan Mardia Nur Aisyah. Oke, Mardia silahkan dijawab. Keberanian adalah sifat keberanian kita terhadap khalayak umum yang akan kita menyampaikan seperti pidato, public speaking. Jika kompetensi yaitu adalah kemampuan kita atas segala sesuatu yang kita lakukan. Oke, kompetensi itu sendiri apa sih sebenarnya? Kompetensi ya semacam pidato itu kan. Ya. Iya apa? Kompetensi adalah kemampuan diri sendiri untuk menyampaikan pidato atau puisi yang akan kita sampaikan. Oke, beri tepuk tangan untuk Mardia. Silakan ring bell-nya dan ambil brand card-nya. Berapa? Dua, satu lagi. 2. Oke, nah teman-teman, percaya diri itu adalah keberanian. Yang dimana berani itu sendiri ialah saat kita berani nih melawan rasa takut kita, melawan batas diri kita yang dimana kita berpikiran kita tidak mampu. Padahal sebenarnya kita memiliki kemampuan. Hanya saja dari dalam diri kita sendiri kita harus memiliki dorongan yang tinggi untuk mengalahkan rasa takut, rasa deg-degan, rasa nervous. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan, yang dimana kemampuan akan sesuatu yang akan kita bahas, baik itu tentang akademik maupun non-akademik. Nah, kenapa sih Miss percaya diri itu harus keberanian ditambah kompetensi, Miss? Kan seperti itu. Apakah tidak cukup hanya keberanian saja? Apakah tidak cukup hanya kompetensi saja? Di mana kalau kita hanya memiliki keberanian saja, kita hanya maju ke depan nih, tapi kita nggak tahu mau nyampein apa. Apakah namanya itu merupakan kepercayaan diri? Atau terlalu percaya diri? Nah, ini adalah saat dimana ketika kita memiliki keberanian, kita harus meyakinkan diri kita juga memiliki kemampuan yang sepadan untuk hal itu. Dan Miss, gimana sih memiliki kompetensi itu? Miss, aku kan nggak bisa nih berani maju ke depan kalau aku tidak memiliki kompetensi itu. Teman-teman, sejujurnya Miss mau memperkenalkan diri Miss di sini, bahwa Miss juga asli orang Tanjung Morawa. Yang dimana tadi Miss baru menyampaikan kepada Ko Andi nih, bahwa Ko, Tanjung Morawa itu kampung saya Ko. Saya tinggal di Tirta Deli teman-teman. Oke, jadi nih untuk teman-teman nih, saya dulu sebenarnya seperti teman-teman yang ada di sini. Tidak pernah berpikiran bahwa saya akan menjadi seseorang yang memiliki pekerjaan luar biasa di depannya. Namun, siapa yang sangka bahwa
Yang 4 tahun yang lalu saya seperti teman-teman ini, dan saat ini saya berdiri di tempat ini bukan karena kemampuan saya teman-teman, tapi karena adanya kemauan belajar untuk terus mencoba. Jadi baik teman-teman, manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tidak semua teman-teman mendapatkan kesempatan untuk belajar ilmu di tempat ini. Oke? Nah, tahukah kenapa public speaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa sih public speaking itu bisa meningkatkan kepercayaan diri? Dari belakang? Ada? Oke, langsung saja kita lihat. Ketika kita bisa menguasai public speaking, itu berarti teman-teman sudah memiliki keberanian dan apa? Tadi keberanian itu apa? Percaya diri. Berani melawan rasa Malu. Berani melawan rasa takut yang ada dalam diri kita. Oke. Nah, teman-teman, percaya diri itu bukan berarti tidak pernah grogi. Oke. Percaya diri itu bukan berarti tidak pernah grogi. Yang dimana grogi itu merupakan arti tanda bahwa kita adalah manusia. Manusia itu pasti memiliki rasa takut, dan itu adalah hal yang wajar. Namun di sini Miss mau kasih tips kepada teman-teman bahwa bukan berarti nih rasa grogi bisa menghalangi kita. Bukan berarti grogi ini menghambat langkah kita untuk berkembang ke depannya. Mari kita sama-sama mempelajari apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk bisa melawan rasa takut, rasa grogi kita untuk mendapatkan kepercayaan diri. Oke. Yang pertama, Miss mau kasih tips mengenai pola pikir untuk cepat kuasai public speaking. Apa saja yang harus diingat supaya bisa cepat kuasai public speaking ataupun hal-hal? Oke. Yang pertama, participation maximizes value. Yang di bawahnya ada artinya melibatkan diri, memaksimalkan. Sama-sama baca sekali lagi. Oke, Miss mau ngajak semuanya sama-sama bangkit berdiri. Untuk poin yang pertama ini, Miss ada gerakan nih. Baik, kongkongan kita langsung dengar bosan ya. Waktu kongnya sekarang pasti si aktivitasnya kan. Bukul yang lain. Oke, yang di mana? Makanya kong nyanyi bersama. Melibatkan diri, memaksimalkan nilai. Oke, gerakannya melibatkan diri, memaksimalkan nilai. Oke, kita ulangi kata-kata ini sebanyak 7 kali. Oke, harus kuat suaranya. 1, 2, 3. Melibatkan diri, memaksimalkan nilai. Melibatkan diri, memaksimalkan nilai. Miss kurang dengar suaranya. Melibatkan diri, memaksimalkan nilai. Lagi. Lagi. Oke, kemudian melibatkan diri. Oke, beri tepuk tangan. Silahkan duduk. Nah, teman-teman, Miss, apa sih maksud dari melibatkan diri, memaksimalkan nilai? Miss mau cerita sedikit kepada teman-teman. Dulu, waktu Miss perpisahan SMA, kita itu pergi ke Mickey Holiday. Ada yang belum pernah dengar Mickey Holiday? Semua udah pernah dengar Mickey Holiday? Tahu ya di Mickey Holiday itu ada apa aja ya? Oke. Nah, waktu itu Miss sama teman-teman Miss bayar 150.000 per orang. Dan kita di sana ada beberapa orang. Dan saat itu Miss juga masih seperti kalian nih teman-teman, yang dimana ada cinta-cinta monyetnya. Oke. Saat itu Miss masih jatuh cinta nih sama ketua kelas Miss pada saat itu. Oke. Nah,
Teman-teman tahu tidak? Kita dari Tanjung Morawa berangkat ke Brastagi dan kita membeli tiket, kita masuk. Kita saat itu ada 10 orang. Oke? Jadi ketika masuk, teman-teman ada tahu yang kayak kora-kora nggak tuh? Yang kalau di pasar malam abadi kita ini selalu ada kan? Nah, jadi saat itu teman-teman Miss langsung naik ke sana. Terus Miss dengan gengsi yang tinggi, takut dong, secara gitu kan, kita kan cewek nih, pasti kita menjaga image supaya jangan sampai lah dia ngeliat muka aku yang ketakutan, kan gitu kan. Nah, jadi karena Miss saat itu menjaga image, kemakan gengsi, Miss akhirnya memilih untuk tidak ikut bermain wahana itu. Jadi alasan Miss, oke nggak apa-apa kalian main aja, aku jaga tas di sini. Jadi barang-barang kalian boleh diletakin di sini, aku jaga tas ini. Oke, jadi mereka pergi, mereka naik. Ada yang udah jerit-jerit, ada yang ketakutan, bahkan ada yang muntah, teman-teman. Oke, setelah dari itu mereka mengajak kita untuk masuk ke rumah hantu. Sama, walaupun gelap, gengsi nomor 1. Jadi Miss saat itu tetap di luar aja. Oke, teman-teman silahkan deh masuk. Aku jaga barang. Nanti kalau di sana barang-barang kita diambil hantu, Miss bilang gitu kan. Ya udah, Miss jagalah di luar nih. Miss jaga di luar. Mereka keluar, ada yang udah nangis nih karena ketakutan. Ya udah, fine-fine aja kan gitu. Sampai ke permainan yang selanjutnya, teman-teman ada pernah tahu nggak namanya itu yang naik sepeda di atas itu, yang di roda-roda itu? Nah, mereka naik itu nih teman-teman. Terus mereka udah dada-dada dari atas. Mereka nanya Miss, Melin nggak mau ikut? Enggak, nanti barang kalian diambil orang, tenang aja, aman sama aku. Aku bilang. Padahal alasan hanya karena menjaga gengsi dan tidak mau nih kelihatan aibnya di depan pasangan saat itu. Oke? Sampailah Miss pulang bersama dengan teman-teman yang lain. Terus kita ditanya nih sama teman sekelas dari yang lain. Dengar-dengar kalian kemarin itu pergi ke Mickey Holiday ya? Katanya. Iya, kami pergi 10 nih, ada si ini. Terus mereka ditanya satu-satu. Gimana perasaanmu waktu pergi ke Mickey Holiday? Kan biasa kayak gitu kita nongkrong. Gimana sih perasaanmu? Terus temen Miss ada yang jawab, iya seneng dong, aku teriak-teriak, aku gini, aku melepaskan stres aku di sana. Aku juga ada nangis, di sana ada hantunya mirip mantanku, katanya gitu. Terus ada juga yang bilang, aku naik sepeda itu kemarin di sana seneng kali rasanya, udah kayak terbang aku melihat dunia ini, katanya gitu. Terus mereka nanya ke Miss, Melin, gimana perasaan kamu waktu pergi ke Mickey Holiday? Miss cuma bilang, biasa aja. Miss nggak bisa menceritakan kayak teman-teman yang lain. Oh menyenangkan, oh menakutkan, oh menyedihkan. Tidak bisa. Karena apa? Karena Miss tidak menikmati. Ketika Miss pergi ke sana, Miss bayar 150.000 hanya untuk menjaga barang-barang. Tidak merasakan pengalaman apa sih menyenangkannya di Mickey Holiday itu? Apa sih yang menyerukannya wahana di sana? Sama seperti hal ini. Teman-teman, itu tidak berbeda jauh ketika teman-teman berada di tempat ini. Di mana ketika pulang dari sini nanti, untuk teman-teman beberapa yang fokus mengikuti pembelajaran ini mulai dari meeting pertama sampai ke-6 nantinya, pasti beberapa dari teman-teman ada yang menyadari, oh iya, untuk percaya diri itu aku harus berani. Untuk percaya diri itu aku harus ini. Aku yakin aku bisa, aku seperti ini. Namun bagi beberapa teman-teman yang datang berkumpul di tempat ini hanya untuk ya sekedar join aja. Oh teman aku ikut deh. Dan ketika temannya ikut, aku ikut. Apakah kalian mendapatkan pesan untuk dibawa pulang nantinya? Tidak, teman-teman. Mungkin setelah dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan bingkisan ataupun sesuatu yang ketika ditukarkan kepada SML1. Namun itu bisa habis dalam kurun waktu, teman-teman. Dan perlu diingat,
Ketika ilmu semakin diisi, tidak akan ada habisnya. Teman-teman tahu, papa saya dulu selalu berpesan kepada saya, Melin, ini untuk perempuan dan untuk laki-laki juga sama. Kalian harus perkaya diri kalian sendiri. Perkaya isi kepala ke atas, bukan isi kepala ke bawah. Karena apa? Isi kepala ke atas itu gak akan pernah ada habisnya. Gak akan pernah bisa dicuri orang. Itu pesan yang selalu saya ingat dari orang tua saya. Kenapa seperti itu, Papa? Saya bilang pada saat itu, iya, secara logika, kamu bisa mengumpulkan aset kamu. Bilanglah ratusan juta. Kamu membangun sesuatu yang bisa menghasilkan. Namun, dalam sekejap, sesuatu itu bisa terbakar, contoh untuk bangunan. Terus mama saya bilang, kamu bisa nih mempercantik diri kamu dengan membeli emas, perhiasan lah, ini itu. Iya, nilai kamu memang bertambah. Tapi apakah itu tinggal di dalam dirimu sendiri? Emas ataupun barang, hal-hal lainnya bisa kapan saja diambil orang lain. Namun ilmu, apakah bisa? Bisa? Oleh karena itu teman-teman, mari kita undang untuk bangkit berdiri lagi, melibatkan diri, memaksimalkan nilai. Kita ulangi 3 kali bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Miss mau review nih teman-teman. Masih ingat gak sih gerakannya? Bagaimana gerakan melibatkan diri, memaksimalkan nilai? Kita ulangi 1, 2, 3. Melibatkan diri, memaksimalkan. Iya, melibatkan diri. Sekali lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Silahkan duduk. Yaitu stage time is privilege. Kesempatan praktik adalah sebuah. Kesempatan praktik adalah. Oke, teman-teman. Miss di sini mau cerita juga deh. Janji deh, ini cerita terakhir nih. Miss dulu bukan orang yang pintar, bukan anak yang sekolah di sekolah yang bagus, kita bilang gitu ya, di Tanjung Morawa ini ya. Bukan, Miss juga cuma lulusan anak negeri aja di Tanjung Morawa ini. Dan Miss juga bukan salah satu anak yang berprestasi. Yang dimana ada satu teman Miss yang selalu, pasti di sini teman-teman ada aja yang juara kelas, atau di sini ada yang juara kelas. Yang juara 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangan. Nah, Miss dulu bukan tipe anak yang juara 1, 2, 3. Makanya Bukan kita berpatokan dengan diri kita sendiri yang, oh karena dia pintar wajar dong, dia kerjanya bagus. Karena dia pintar wajar dong, dia masuk universitas yang ternama di luar kota sana, ataupun usul Unimed deh di Medan ini yang paling bagus. Sementara aku apa? Aku cuman ya paling datang sekolah, dengerin, kerjakan tugas, disuruh catat, aku catat terus aku pulang. Iya lagi dijawab beneran. Nah, ya memang bukan hanya kalian saja, Miss juga seperti itu. Namun teman-teman, ingat, kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Kita juga tidak pernah tahu kapan rasa sial itu datang. Apakah ada hari buruk di kalender? Hari beruntung ada di kalender? Tidak. Dan kesempatan itu tidak ada yang tahu kapan kiranya datang. Kesempatan untuk apa, Miss? Banyak hal kesempatan yang bisa datang ke diri kita untuk membangkitkan diri kita lebih berkembang lagi ke depannya. Teman-teman, saya dulu memiliki seorang teman namanya Fahri. Ada di sini Fahri? Nggak ada ya? Oke. Si Fahri ini jago banget dia menggambar. Oke. Jadi saat itu Fahri ngajak Miss untuk ke
ada acara saat itu di sekolah metodis. Kalau teman-teman pernah dengar festival karya seni. Nah, Miss pergi bersama teman Miss di sana. Jadi ketika pergi ke sana ada sesi untuk lomba nih teman-teman. Nah, saat sesi lomba, Fahri berpikiran, Mei, kenapa ya? Kok orang itu bisa menggambar kayak gitu? Mereka bisa nih menggoreskan kuasnya di kanvas itu, di situ. Ya kamu kan juga bisa, Miss bilang. Ya kamu juga bisa, kenapa nggak dilakuin gitu loh. Terus dia bilang sama Miss, biasa nih kita sebagai orang itu, sebagai makhluk sosial itu cenderung mengevaluasi daripada melakukan. Dominan kita lebih pandai mengevaluasi orang daripada melakukannya sendiri. Oleh karena itu Fahri bilang sama Miss, lihatlah gambarnya jelek kali loh, katanya gitu. Wow, kenapa ya? Bisa sih, menurut saya kayak gitu ya bisa-bisa aja. Namun si Fahri bilang, enggak kayak gitu masih aku bisa buat yang lebih bagus lah dari situ, kata si Fahri. Dalam hati Miss di situ sebenarnya, ya kenapa nggak aku buat sendiri aja, ya kan? Nah, namun teman-teman harus mengetahui nih, ketika saat yang lain itu menggambar, tiba-tiba ada juri yang disembunyikan identitasnya oleh pihak acara. Dia datang dengan membawa kejutan bahwa bagi para pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti event internasional. Jadi saat itu si Fahri melihat juri yang datang. Itu kan pelukis yang terkenal itu. Ngapain dia di sini, katanya? Aku salah orang nggak ya? Dia bilang seperti itu. Nggak mungkin dong dia datang ke Tanjung Morawa ini yang di peta aja cuma setitik, kata teman saya gitu. Padahal dia tinggal di Tanjung Morawa sama kayak kita. Terus dia juga bilang, ya itu kan special guest, itu kan tamu istimewa. Kenapa tidak mungkin orang event ini sanggup mengundangnya ke tempat ini? Saya bilang seperti itu. Kalau gitu mending aku tadi daftar, aku bisa buat yang lebih bagus, aku pasti juara, katanya. Teman-teman, apakah waktu itu bisa diulang lagi? Sementara saat perlombaan, waktu tinggal sedikit lagi untuk final. Apakah teman saya tadi bisa mendaftar lagi untuk mengikuti lomba itu? Kita cenderung menganggap kesempatan itu, cuman seperti ini aja kok, ngapain aku belajar di tempat yang kayak gini. Kita sebagai anak-anak remaja yang cenderung menganggap sepele terhadap sesuatu. Kita menganggap, hanya segitu. Apalagi nih cowok-cowok nih, cuman segitu. Cuman segitu. Namun teman-teman, jika teman-teman berpikir lagi, jika dikumpulkan lagi, cuman segitu itu kalian ucapkan berapa kali tanpa kalian lakukan praktek secara langsung. Jadi untuk dari itu maka agar kita mampu nih menjadi orang yang percaya diri dan mampu nanti ke depannya praktek lebih baik lagi, ambillah kesempatan. Mau sekecil apapun itu, mau sesederhana apapun itu kesempatannya, ambil dan coba mulai dari kecil. Tidak ada orang sukses yang sudah langsung dapat, aku udah langsung tiba-tiba sukses. Oke, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama nih buat gerakan lagi, karena setiap gerakan, setiap mindsetnya ada gerakannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kesempatan praktek adalah sebuah anugerah. Gerakannya seperti ini. Kesempatan praktek adalah sebuah anugerah. Kesempatan praktek adalah sebuah anugerah. Oke, kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kesempatan praktek adalah anugerah. Kesempatan praktek adalah sebuah anugerah. Kesempatan praktek adalah sebuah anugerah. Lebih kencang lagi. Kesempatan praktek. Lagi. Kesempatan praktek adalah lebih kencang lagi. Terakhir.
berlatih? Enggak kompak nih. Ulangi, berlatih? Practice makes permanent. Biasa teman-teman mendengarnya practice make Iya, karena kalian baca di sini permanen. Sebelumnya biasa practice makes perfect. Benar? Lebih sering dengar itu kan daripada practice makes permanent. Karena apa? Di SML1 kita percaya bahwa practice makes permanent. Miss, kan udah umum sih. Kalau kita terus praktek akan membuat kita menjadi perfect, akan membuat kita menjadi hebat. Seperti itu tidak? Ya, namun nih, jika teman-teman mempraktekkan hal yang tidak benar, apakah itu akan menjadi perfect? Apakah itu menjadi hal yang perfect untuk kelompok monkey? Tidak. Maka dari itu, berlatih akan mempermanenkan apa yang kita pelajari. Ketika kita mau mengambil kesempatan yang ada, pasti kita akan mendapatkan pembelajaran yang baru, mendapatkan pengalaman yang baru, sehingga apa yang kita dapatkan itu akan kita praktekkan lagi ke depannya. Untuk hal baik kita pasti mendapatkan pujian, namun untuk hal yang tidak baik kita akan mendapatkan bukan hinaan, koreksi. Kita akan dikoreksi nih, baik oleh guru-guru, baik oleh teman-teman. Nah, ketika kita mau memperbaiki apa yang salah, maka kita terus mengasahnya, kita terus melatihnya, dan itu akan menjadi permanen bagi kita. Bukan hanya practice makes perfect. Oke, kalau kita practice makes perfect, bagaimana case-nya kalau kita terus berlatih dalam jalan yang salah, dalam cara yang kurang efektif? Apakah itu menghasilkan sesuatu yang perfect? Tidak. Oleh karena itu, selagi kita berlatih, jangan lupa juga untuk terus memperhatikan dan meminta evaluasi kepada orang-orang yang lebih pintar. Contohnya untuk di sekolah, kita selagi latihan, ibu guru ini seperti apa ya? Kita tidak boleh menganggap diri kita sudah bisa. Kita harus selalu untuk minta arahan, kita meminta pengetahuan dari guru-guru agar cara yang kita miliki tidak salah, dan apa yang kita praktekkan itu benar sehingga permanen terbentuk dalam diri kita. Oke? Sama-sama kita sekali lagi berdiri. Saya mau buat teman-teman berdiri karena di sini panas, karena di sini dingin. Kita sama-sama pemanasan. Berlatih akan mempermanenkan apa yang kita pelajari. Kita ulangi 3 kali. 1, 2, 3. Berlatih. Berlatih akan mempermanenkan apa yang kita pelajari. Berlatih akan mempermanenkan apa yang kita pelajari. Terakhir, berlatih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, mindset yang keempat, yakni feedback is the key to being a champion. Di mana masukan adalah saran. Masukan atau saran adalah kunci untuk menjadi seorang juara. Nah, teman-teman, terkadang di umuran kita seperti ini, ketika melakukan sesuatu yang sudah benar, kita beranggapan, oh, segitu aja sih, aku udah bisa. Tanpa kita sadari, ternyata dari penampilan kita, dari apa yang sudah kita sampaikan, pasti kita memiliki evaluasi lagi dan masukan lagi dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman lebih banyaklah pula. Oleh sebab itu, jangan pernah teman-teman, ketika kita sudah sampai pada level kita bisa, jangan pernah puas terhadap diri sendiri.
teruslah cari informasi, teruslah asah diri kalian lagi. Oke? Nah, untuk feedback is the key to be a champion. Kita sama-sama di tempat duduk saja. Tangan di sebelah kanan boleh di depan dada sebelah kiri. Oke? Teman-teman silahkan mengucapkan masukan adalah kunci untuk seorang juara. Kita ulangi 7 kali. 1, 2, 3, ya. Masukan adalah kunci untuk menjadi seorang juara. Masukan adalah kunci untuk menjadi seorang juara. Masukan adalah kunci untuk menjadi lagi. Terakhir lebih kuat lagi. Beri tepuk tangan. Oke, learning mindset yang terakhir, yakni belajarlah dengan hati dan pikiran yang Oke, Miss mau mengundang satu orang yang menjadi volunteer untuk Miss. Ada yang bersedia? Satu orang menjadi relawan untuk menemani Miss di depan. Oke, silakan kemari. Boleh tolong dipegang? Kita ke sini. Oke. Di sini Miss ada siapa namanya? Ada Syifa yang akan membantu Miss untuk learning mindset yang terakhir. Teman-teman melihat apa ini? Air. Air apa? Air putih. Gelas dan air ini sama seperti kita seluruhnya ketika hadir di tempat ini. Yang dimana teman-teman pasti memiliki ilmu ataupun pengalaman sebelumnya ketika sebelum sampai ke tempat ini. Pasti teman-teman ada nih yang udah pernah berbicara, entahlah itu di depan kelas sebagai presentasi ataupun memberikan arahan kepada teman-temannya. Pernah? Pernah? Nah, sama seperti di tempat ini. Miss percaya nih bahwa ketika teman-teman sampai di tempat ini, teman-teman sebelumnya itu sudah memiliki bekal, sudah memiliki ilmu dan kemampuan. Namun, ketika kalian sampai di tempat ini, Miss datang nih sebagai seseorang yang memberikan ilmu kepada teman-teman. Begitu juga dengan tim Roteler dan guru-guru semuanya di sini memberikan ilmu kepada teman-teman di sini sekalian. Ketika teman-teman mau meluangkan waktunya membuka hati dan pikirannya ke tempat ini, kita di sini bisa mengisi teman-teman. Mengisi teman-teman dengan ilmu yang baru, dengan kemampuan yang baru. Maka dari itu, teman-teman setelah pulang ke sini, apakah teman-teman sama seperti sebelumnya? Tidak. Kalau Miss mau nanya, lebih mahal mana? Teh manis atau air putih? Lebih mahal mana? Teh manis atau air putih? Teh manis. Sama halnya ketika teman-teman, ketika sebelum ke tempat ini, dan teman-teman setelah dari tempat ini, teman-teman sudah membawa nih materi-materi apa aja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan teman-teman bisa langsung mempraktekkan setelah dari sini, oh, untuk public speaking, untuk berbicara di depan itu, saya perlu percaya diri. Saya perlu berani untuk mencoba melawan rasa takut saya. Oke, beri tepuk tangan untuk Syifa. Terima kasih. Boleh ring bellnya dan ambil breath kali. Lebih kuat. Lebih kuat lagi. Terakhir. Oke, terima kasih. Untuk ketua kelompok, silahkan datang ke kelompoknya masing-masing.
Yang dimana Miss mau untuk setiap kelompok mengingat nih atau memilih mana sih dari kelima learning mindset tersebut yang paling berkesan dengan kalian sendiri, yang paling sesuai dengan pengalaman kalian sebelumnya. Dan nantinya Miss meminta dari setiap kelompok untuk berdiri di depan masing-masing menyampaikan kepada kita seluruhnya. Oke, waktu dan kesempatan Miss berikan kepada teman-teman ketua kelompok seluruhnya. Terima kasih. Oke, untuk kelompok kucing sudah? Untuk kelompok kupu-kupu sudah? Sudah ya Miss? Oke, selanjutnya kita mulai saja nih. Miss mau mendengar, Miss sama Bapak Ibu Guru dan Koko yang ada di sini mau mendengar nih, learning mindset apa saja sih yang paling berkesan bagi adik-adik di sini semua. Miss mau panggil dari kelompok yang pertama, yakni kelompok kucing. Ayo, perwakilan dari kelompok kucing. Cats. Just be quiet. Oke, silahkan memperkenalkan dirinya. Oke, adik-adik ini Koko iklan sedikit dulu ya. Jadi tadi mungkin kalian ada nampak yang ngambil brave card kan. Jadi rupanya nanti pengumpul brave card terbanyak di pertemuan ke-6, kita total ada 6 kali pertemuan nih. Satu bulan 2 kali, setiap 2 minggu sekali. Nah jadwalnya nanti Koko akan kasih lengkapnya. Yang pasti dalam 6 pertemuan itu pemegang brave card terbanyak itu akan mendapatkan souvenir dari SML1. Nah, jadi souvenirnya apa? Belum tahu, masih secret, nanti akan dikasih tahu. Tapi Koko janji ke kalian, pemegang brave card terbanyak yang paling kalian butuhkan ketika nanti tamat SMA apa? Waktu mau kuliah, kalian butuh apa? Hah? Nah, beasiswa. Nah, beasiswa nanti kita bantu di case berikutnya. Koko hadiahkan laptop. Oke? Nah, satu orang pengumpul brave card terbanyak di seri ke-6 akan mendapatkan 1 unit laptop baru. Oke? Nah, perhatikan, ikuti acara ini sampai seterusnya. Bye. Baik, terima kasih untuk Andi. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Andi. Oke, selanjutnya kita persilahkan untuk Humaira menyampaikan learning mindset apa sih yang paling berkesan baginya. Aku mau laptop. Aku mau laptop lagi. Kamu juga. LG ya. LG. Perkenalkan, nama saya Humaira. Saya dari kelompok kucing dan asal sekolah saya dari Yayasan Sidratul Ulia. Saya memilih mindset berlatih agar mempermanenkan apa yang kita pelajari. Ketika kita berlatih secara teratur, itu akan membentuk kebiasaan yang permanen dan keawetan. Kita harus mengambil dan belajar secara sisi yang positif. Alasan saya memilih berlatih agar permanen,
karena saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Miss. Karena kalau kita nggak mulai dengan belajar atau berlatih, kita nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Humaira. Silakan ring belnya, kemudian ambil 2 brave card. Oke, selanjutnya Miss mau memanggil perwakilan dari kelompok Dinosaurus. Ya, Dinosaurus, silakan perwakilannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila, saya dari kelompok Dinosaurus, asal sekolah saya di Al-Wasliya Tanjung Merawa. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan adalah meningkatkan pemahaman ketika kita aktif terlibat. Kita lebih fokus dan mendorong untuk memahami materi atau konsep yang dipelajari. Memperkuat ingatan, partisipasi membuat kita lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga informasi lebih mudah diingat dan dipahami. Terima kasih. Oke, silakan ring belnya, kemudian ambil brave card-nya. Oke, selanjutnya Miss mau panggil dari kelompok kupu-kupu. Beri tepuk tangan untuk kelompok kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianur Aisyah, saya dari kelas 9B MTS Sidratul Ulia. Saya memilih mindset yang nomor 2, yaitu kesempatan praktek adalah anugerah. Take time is privilege. Partisipasi memaksimalkan hasil. Alasan saya memilih itu karena lebih bagus untuk kedepannya. Kita tidak boleh menolak untuk maju ke depan karena kesempatan praktek adalah anugerah. Stick time is privilege. Beri tepuk tangan untuk Maria. Selanjutnya silakan ring belnya, kemudian ambil 2 brave card. Oke, teman-teman, Miss mau kasih rules terbaru ini untuk teman-teman. Oke, ketika kita mendengar bel berbunyi, kita sama-sama menjawab, gampang kan? Oke, sekali lagi Miss, gampang kan? Tujuannya adalah di mana? Karena ketika teman-teman sudah berani maju ke depan, sudah berani mencoba, kita akan mengafirmasi diri kita sendiri bahwa berbicara di depan itu tidaklah hal yang susah. Benar? Hanya menyampaikan hal demikian itu tidak susah. Jadi kita sama-sama mengafirmasi bahwa berbicara di depan gampang kan? Ulangi sekali lagi, gampang kan? Oke, sekali lagi, gampang kan? Oke, selanjutnya kita panggilkan dari kelompok Moderate. Oke. Ya, ini dia yang paling bersemangat dari tadi nih, Miss, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Pratama, kelas 10 Madrasah Sidratul Ulia Negeri Timbul. Jadi yang saya ambil yang pertama, mindset yang pertama, yaitu memaksimalkan diri. Jadi kita itu memaksimalkan diri itu untuk mendapatkan nilai. Mendapat nilai, jadi kita harus berani memaksimalkan diri dari seseorang. Contohnya apa? Contohnya public speaking ini. Dan kesannya itu
berpartisipasi maksimalkan diri untuk mendapatkan nilai itu kesan yang harus kita tanamkan pada diri kita dan pada saya sendiri. Untuk apa? Untuk kita harus mengoptimiskan, memaksimalkan diri kita untuk kedepannya akan menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ring bell-nya dan ring bell-nya dulu Pak. Gampang kan? Oke, silakan ambil kartunya 2. Oke, untuk yang terakhir, Miss mau memanggil 1 orang terserah dari kelompok manapun yang bersedia. No, jangan yang oke, silakan. Untuk ini spesial Miss kasih 3 karena dia bersedia tanpa ditunjuk oleh ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kucing dari sekolah SMA Al-Wasliyah Tanjung Morawa. Ingin memilih nomor 5. Belajarlah dengan hati dan pikiran terbuka. Memberikan kita rasa pencapaian dan membangkitkan semangat untuk terus mencapai lebih baik. Pikiran yang bersedia mengeksplorasi kemungkinan dan meluang dalam situasi tanpa menghakimi. Demis. Oke, beri tepuk tangan, silakan ring bell-nya. Gampang kan? Silakan ambil kartunya dan sekian pelajaran kita untuk hari ini. Kita akan bertemu pada public speaking yang selanjutnya. Kami kembalikan kepada Ko Andi. Terima kasih semuanya. Oke, nah gimana untuk hari ini? Kalau kita bunyi sekali, kita bilang tik. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Oke. Oh, gampang ya. Oke, tangannya ada ya. Oke, kita tambah tangan. 2 tangan ke depan. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, nah luar biasa hari ini. Koko lihat kalian sangat bersemangat, sudah sangat luar biasa sekali. Nah, cuman ada 2 pesan terakhir ini. Nomor 1, simpan kartunya baik-baik. Itu bakal jadi laptop di bulan 12. Oke, nah jadi kita 1 bulan 2 kali, berarti bulan ini Oktober 2 kali, November 2 kali, Desember 2 kali, di pertengahan bulan Desember berarti akan ada 1 orang yang dapat laptop. Oke, nah itu disimpan kartunya dan dikumpulkan. Nah, kedua, nah untuk kali ini setelah public speaking yang pertama kemarin, Koko ada approach beberapa donatur. Jadi untuk hari ini kita ada spesial. Jadi hari ini semua kita ini dapat makan siang. Nah, jadi kalian tetap duduk di tempat. Nah, jangan kemana-mana, nanti akan dibagikan. Jadi yang sisanya duduk aja, nanti akan ada teman yang bagikan buat ke kalian. Jadi nggak usah semua nyebar. Oke? Nah, makanannya bersabar sedikit, lagi nyangkut di pintu Tamora, belum nyampe. Nah, tapi kita akan makan siang bersama. Sementara kita di sini dulu. Buat adik-adik yang dari sekolah Al-Wasliyah sama Datuk Abdullah. Nah, kalau misalnya belum pernah ini kan baru pertama ketemu Rotalent. Nah, mau tanya-tanya mau apa boleh silakan. Jadi kita ini udah bebas. Nah, kalian udah kita tinggal tunggu makan siang. Oke, kalau ada yang mau bertanya jangan sungkan ya. Rotalent siap membantu. Oke. Nah, kalau Koko bilang Rotalent jawabannya adalah Kita bisa. oh, sudah tahu ya, udah kuliah ya. Oke, jadi kalau kita closing dengan Rotalent kita bisa. Oke, kita coba semangatnya. Rotalent kita bisa. Thank you. Oke, semua adik-adik udah berkumpul. Ayo, yang tadi itu, yang di sana, udah gabung? Ayo, gabung dulu semuanya. Sebelum kita makan, kita doa bersama dulu.
Nah, jadi setelah itu kita makan siang, baru kita bubar. Oke? Terima kasih Miss Melin beserta teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk kali ini. Nah, terima kasih juga untuk Koko Budi, Gipsy. Thank you very much. Nah, baru kemudian ada video foto kita. Ini yang lagi megang video itu tuh. Jadi ada Koko Apeng dan Tommy. Baru kemudian ada Kevin Ricardo yang sudah bantuin untuk mempersiapkan donatur untuk makan siang kita. Oke, nah serta Koko ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bertahan sampai akhir acara ini. Oke, nah terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah menyertai adik-adik semua. Semoga semua ini bermanfaat. Oke, nah kita langsung aja masuk ke doa makan sebelum kita bagi. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan kita semua dan menyantap hidangan ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah beberapa adik tolong bantu sekitar mungkin 5-6 orang. Yang lain duduk aja ya, supaya nanti bantu di passing aja. Ayo. Jadi banyak kan kalau rotelan datang itu makanannya vegetarian, jadi aman untuk semuanya. Nah, mungkin teman-teman belum pernah coba makanan vegetarian. Ini namanya kalau di Medan tokonya Le Corner. Nah, jadi ini makanannya enak luar biasa. Nah, oke, jangan lupa kalian cobain dari Le Corner. Oke, nah untuk adik-adik itu juga makan siang disediakan oleh Le Corner. Nah itu didukung oleh donatur kita dari namanya Tabur Benih Kasih. Oke, nah jadi kita kedepannya semakin banyak dapat support dan dukungan. Nah itu adalah semua untuk adik-adik agar kalian bisa belajar dengan nyaman. Oke, udah itu aja. Silakan menikmati makan siangnya. Thank you.